Halo, tes tes. Tes tes, apakah teman-teman sudah bisa dengaran suara saya? Oke. Saya mulai ya. Semangat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Oriflame Indonesia. Perkenalkan, saya Putri Rizky Amalia, salah satu beauty entrepreneur dari cabang Semarang. Titel tertinggi saya adalah Gold Director, teman-teman, dan saya saat ini seorang ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, Oriflamean aja, tapi bisa menghasilkan 8 juta rupiah per bulan dari Oriflame ya. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapetin dari Oriflame, di antaranya adalah mendapatkan tiket Gold Conference alias traveling gratis ke Paris dari Oriflame. Nah, halo teman-teman. Oke, sepertinya baru bergabung ya. Oke, di sini saya mau sharing caranya supaya bisnis Oriflame ini modalnya kecil tapi hasilnya besar gitu ya. Sebelumnya saya mau cerita dulu waktu awal saya join Oriflame. Saya itu masih mahasiswa semester 2 teman-teman. Jadi masih muda banget, waktu itu umurnya masih 19 tahun ya. Dan saat ini umur saya 27 tahun. Jadi hampir 8 tahun saya menjalankan bisnis Oriflame. Nah, lama banget ya termasuk. Tapi saya memang senang banget ngerjain Oriflame teman-teman, karena bisnisnya memang sangat-sangat asyik gitu loh ya kan. Nah, oke. Saya mau cerita awal saya menjalankan bisnis Oriflame ya teman-teman. Awal saya menjalankan bisnis Oriflame itu saya modalnya kecil banget ya. Dulu saya belum punya modal khusus buat Oriflamean. Nah, saya itu Oriflamean pertama kali itu pakainya uang saku, sisa jatah bulanan dari kedua orang tua. Nah, anak kuliahan, anak kosan itu kan dapat uang saku. Nah, waktu itu masih 300-an ribu kalau nggak salah, dan itu saya pakai buat Oriflamean teman-teman. Jadi uang 300 ribu itu saya pakai buat bayar biaya pendaftaran, terus saya pakai buat beli katalog, terus saya pakai buat beli produk sekitar 50 ribuan waktu itu. Nah, dari modal 300 ribu itu teman-teman, alhamdulillah banget, di saat bulan itu juga bergabung, itu saya mendapatkan keuntungan jualan sekitar 200 ribu. Terus dapat performance diskon karena waktu itu langsung naik level 3%, jadinya dapat lagi yang namanya performance diskon 50-an ribu. Terus dapat lagi yang namanya produk Oriflame senilai lebih dari 1 juta rupiah. Jadi waktu awal saya gabung Oriflame itu saya langsung jualan gitu ya, langsung promosi ke sana kemari, terus langsung rekrut. Terus di bulan pertama itu juga saya bisa lolos welcome program pertama, terus bisa lolos program sponsor gitu ya. Jadi hadiahnya udah banyak banget begitu teman-teman. Nah teman-teman, bulan ini pendaftaran Oriflame-nya cukup murah ya, apalagi kalau belanja pertama minimal 300 ribu itu aja udah free ongkir, free biaya pendaftaran. Jadi modalnya seharusnya lebih relatif murah seperti itu ya. Nah, di sini nanti saya akan bahas gimana sih caranya supaya hasil bisnis Oriflame kita itu bisa besar banget gitu ya. Itu caranya adalah dengan action yang besar juga gitu. Jadi kalau modalnya kecil terus hasil bisnisnya mau besar, action kita juga harus besar seperti itu ya. Oke deh. Dan kali ini saya mau bahas ya
poin pentingnya adalah berapa sih modal Oriflame itu kalau modalnya minim gitu ya. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan modal yang minim itu jadi hasil yang sangat besar seperti itu ya. Jadi yang pertama saya mau bahas soal modal uang. Nah, yang namanya modal itu ada yang namanya modal uang, ada juga yang namanya modal selain uang seperti itu ya. Dan pertama ini saya mau bahas tentang modal uang terlebih dahulu seperti itu. Sebelumnya saya mau cek-cek sound dulu, apakah teman-teman masih dengar suara saya? Kalau masih mendengar suara saya lanjut ini. Tes. Apakah teman-teman masih mendengar suara saya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi modal uang. Modal uang yang pertama adalah modal biaya pendaftaran ya. Modal biaya pendaftaran tergantung masing-masing programnya. Bisa jadi gratis, bisa jadi bayar, entah berapa seperti itu ya. Kalau bulan ini gratis, kalau order minimal 300.000 ya. Jadi biaya pendaftaran ini bisa diminimalkan kalau teman-teman di awal join langsung action, langsung cari orderan, langsung cari pembelanjaan biar bisa minimal 300.000 aja. Nah, seperti itu. Jadi biaya pendaftaran ini bisa di skip istilahnya begitu. Jadi modal biaya pendaftarannya itu 0 rupiah aja ya. Oke, kemudian adalah modal buat beli alat jualan. Alat jualan diantaranya adalah katalog. Katalog itu sangat murah ya, apalagi kalau kita belinya langsung banyak seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mau beli langsung 100 itu kan harganya 500.000 aja ya. Nah, itu kita bisa beli katalog Oriflame berarti satunya itu cuma 5.000 aja gitu. Nah, awal bulan saya saat dulu bergabung di Oriflame dengan modal yang minim itu saya hanya beli 5 katalog aja. Jadi dari 5 katalog itu bisa dimanfaatkan buat cari orderan yang sangat banyak seperti itu. Terus lagi mungkin teman-teman yang di grupnya ada apa? Cetak-cetak flyer atau brosur. Nah, itu teman-teman bisa beli buat itu. Nah, selanjutnya adalah modal buat beli produk. Jadi kalau kita sudah mendapatkan keuntungan jualan, jangan dipakai buat jajan, tapi kumpulin dulu aja, dijadiin modal. Nah, modalnya itu bisa berupa uang buat apa? Mesenin barang buat bayar lebih dulu ke Oriflame misalnya ya, atau bisa juga uangnya diinvestasikan dalam bentuk produk. Karena apa? Sebagai konsultan Oriflame, sebagai member Oriflame ya teman-teman, kalau kita sendiri nggak pakai produknya, orang lain itu juga kayak nggak percaya gitu loh. Masa kamu jualan Oriflame tapi kamu nggak pakai produknya? Nah, seperti itu. Makanya kita sebagai member Oriflame, kita wajib pakai produknya. Oleh karena itu, kalau dapat keuntungan jualan, langsung beliin produknya Oriflame. Nah, kalau sudah beli produk, jangan cuma konsumtif aja, tapi kita harus jadi orang yang produktif. Artinya kalau kita sudah beli produk, terus bikin testimoni atau bikin apa video cara pakai, terus kasih tahu ke pelanggan, ini aku pakai yang ini loh. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai produk terus konsumtif aja, itu sayang banget seperti itu ya. Oke. Terus lagi beli alat jualan, misalnya kita beli kuota atau bensin. Nah, kuota di sini orang nggak jualan Oriflame aja sekarang udah punya kuota ya nggak sih? Makanya itu bisa sekalian gitu loh, sekalian daripada kuotanya dipakai buat scrolling yang searching yang mungkin tidak menghasilkan seperti itu. Nah, kalau dipakai sekalian buat Oriflame-an,
kuota kita jadi bisa produktif, bisa menghasilkan uang seperti itu. Jadi kuotanya ini istilahnya nebeng gitu ya, udahlah kuota biasa aja, nggak Oriflame aja udah pakai kuota ya nggak sih. Terus lagi yang namanya bensin, kalau kita jualan Oriflame yang offline, otomatis kita beli bensin atau kita pakai mode transportasi tertentu, misalnya pakai busway atau apa gitu ya, yang mana harus bayar. Nah, kita modalnya alihkan buat ke situ dulu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, uang buat bayarin pesanan pelanggan. Jadi kadang-kadang nih ada pelanggan yang mesti ditalangin dulu gitu loh. Nanti dia bayarnya waktu dia terima barangnya. Cuman hal ini bisa dilakukan dan bisa tidak ya teman-teman. Jadi kalau misal modal kita memang sangat-sangat minim ya, kita bisa minta uangnya terlebih dahulu, dan teman-teman jangan sampai ragu, jangan sampai takut minta uangnya duluan ke pelanggan kita. Nah, seperti itu ya. Terus biasanya nih pelanggan itu mau memberikan uang duluan jika mereka percaya dengan kita ya teman-teman. Oleh karena itu kita harus bisa membangun kepercayaan itu. Kadang-kadang pelanggan mau menyerahkan uang ke kita itu ragu-ragu. Kenapa? Karena mereka mungkin belum percaya gitu ya, salah satunya. Dan kita harus bisa bikin orang lain percaya. Nah, sekarang aku mau bahas ada tips membangun kepercayaan buat pelanggan supaya dia mau menyerahkan DP atau menyerahkan uang duluan sama kita. Nah, cara yang pertama adalah kita harus jujur. Kita harus jujur kalau kita lagi kekurangan modal buat jualan, makanya kita jalanin Oriflame. Kenapa? Karena Oriflame yang modalnya minim, seperti itu. Terus kita bisa juga ngasih pengertian ke pelanggan ya, kalau biasanya nih kalau mereka beli online shop tertentu mereka bayar duluan. Nah, seperti itu kan. Nah, Oriflame juga seperti itu. Jadi kalau mau pesan barang ya bayar duluan, nanti barangnya baru sampai, seperti itu ya. Terus ada lagi tips yang ketiga adalah kita harus on time. Kita bisa ngasih tahu ke pelanggan dan kita kira-kira tuh mau ngasih produknya ini tuh kapan, seperti itu, dan memberikan pesanan itu ke pelanggan secara on time, jadi tepat waktu, jangan sampai molor. Nah, seperti itu ya. Jadi usahakan itu ada batasnya, ada targetnya, kita mau ngasih ke pelanggannya itu kapan. Usahakan kurang dari 1 minggu. 1 minggu itu waktu yang paling maksimal banget buat pelanggan itu nungguin produk yang mereka pesan. Dan yang terakhir adalah bangun personal branding kita. Kalau pesanan datang misalnya, kita foto, kita video, terus kita upload gitu. Terus kita harus sering-sering ngasih testimoni produk yang kita pakai yang mana aja supaya pelanggan lebih percaya sama kita. Terus ada lagi kalau misalnya pelanggan kita sudah nerima pesenannya, jangan lupa buat ditanyain, terus di screenshot misalnya kalau kita bicaranya lewat online ya, pesenannya udah datang apa belum, supaya orang-orang itu percaya gitu sama kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ya, buat mencatat keuangan kita, modalnya udah berapa yang kita keluarkan, terus untungnya berapa. Penting banget teman-teman buat buku catatan keuangan bisnis, terutama buat yang baru-baru bergabung ya. Buat yang baru-baru bergabung, coba teman-teman bikin buku catatan khusus buat keuangan bisnis. Jadi di situ dicatat aja setiap pengeluaran dan pemasukan. Nah, hari ini ngeluarin apa, terus hari ini ada pemasukan lewat apa, seperti itu. Terus setiap dapat pesanan itu juga dicatat keuntungannya berapa, seperti itu. Dan hal ini kenapa sih kita lakukan? Karena supaya kelihatan hasilnya. Apalagi buat teman-teman yang baru gabung terus kepengen merekrut misalnya, supaya orang lain itu juga percaya gitu loh kalau kita Oriflame itu ternyata ada hasilnya, seperti itu. Karena kalau kita nggak catat, kadang-kadang itu keuntungan kita itu terus hanya lewat seperti itu, terus kepake buat beli apalah, buat jajan lah dan lain sebagainya, terus nggak kelihatan hasilnya kita Oriflame tuh berapa dalam 1 bulan. Nah teman-teman, itu jangan sampai minder buat cerita kita Oriflame tuh udah dapat keuntungan berapa, seperti itu.
Seperti itu ya. Kalau saya dulu waktu awal join terus sebulan bisa dapat 200.000, itu seneng banget teman-teman. Setiap orang yang aku jumpa itu aku ceritain, ya Allah, Oriflame tuh enak banget. Ternyata ya dalam 1 bulan bisa dapat 200.000, terus bisa dapat gaji performa diskonnya 50-an ribu, terus dapat produk banyak banget senilai lebih dari 1 juta. Wow, keren banget. Terus ternyata hal itu bisa membuat orang lain itu tertarik banget sama Oriflame, seperti itu ya. Dan sekarang kalau tadi sudah bahas tentang modal uang, sekarang aku mau bahas tentang modal bisnis yang selain uang ya teman-teman. Modal bisnis selain uang itu ada yang namanya waktu, ada yang namanya tenaga, ada yang namanya pikiran ya. Jadi waktu mengerjakan Oriflame setiap hari, meskipun sebentar aja, misal kita lagi sibuk kuliah, lagi sibuk sekolah, lagi sibuk kerja kantoran, atau lagi sibuk pekerjaan ibu rumah tangga ya, kita minimal lah dalam sehari itu pastikan bisa ngerjain Oriflame, entah itu cuma 1 jam, entah itu cuma 2 jam, tapi harus yang optimal, harus yang kelihatan kita brandingnya itu kalau kita Oriflamean, seperti itu. Terus tenaga ya, kalau kita udah punya uang, udah punya waktu, itu percuma kalau kita nggak punya tenaga ya teman-teman. Oleh karena itu kita wajib banget yang namanya sehat, yang ya. Jadi nanti juga akan dibahas sama Mbak Tri Melawati ya, gimana sih supaya Ramadan ini tetap sehat bugar gitu, tetap segar bugar. Nah, seperti apa? Nah, kita ini harus punya yang namanya tenaga untuk selalu bisa mengerjakan bisnisnya supaya lebih berkembang. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir ada yang namanya pikiran. Pikiran untuk merencanakan mau ngapain aja dan di mana aja, seperti itu sebaiknya direncanakan. Nah, tapi yang namanya rencana, yang namanya pikiran ini jangan lama-lama mikir ya. Jadi kita langsung action aja gitu. Kadang-kadang pas kita praktek itu kita nemu sesuatu yang baru, seperti itu ya. Dan harus punya impian yang kuat juga. Kemarin sudah dibahas sama leader yang lain ya. Jadi impian yang kuat ini sebagai modal supaya kita terus menjalankan bisnis Oriflame. Terus kita kalau ada masalah kita bisa cari solusinya dan bisa menjalani berbagai macam cara supaya kita sukses Oriflame. Makanya kita harus punya impian yang kuat. Kita mau apa? Kayak saya dulu awal join Oriflame, kenapa dengan modal yang kecil aku mau punya hasil yang besar? Karena aku kepengen beli HP, karena aku kepengen beli TV dan lain sebagainya, seperti itu, tanpa harus minta uang sama orang tua. Nah, seperti itu ya. Terus ada lagi yang namanya pantang menyerah teman-teman. Jadi kalau kita ditolak ya dirayu aja gitu ya, dirayu seenaknya gitu loh. Terus kalau misalnya rayuan kita nggak mempan ya cari jurus rayuan yang lainnya gitu. Terus kalau misalnya nggak mempan lagi ya kita harus segera move on, cari yang lain. Jadi jangan sampai kalau kita jualan, kalau kita merekrut itu terus maksa-maksa orang lain, jangan sampai seperti itu, karena itu nggak enak banget ya. Terus jalanin bisnisnya juga aduh males deh aku kalau harus maksa-maksa orang, seperti itu ya. Jadi kita harus cepat move on gitu. Gak usah lah kita maksa-maksa orang, kita rayu-rayu aja, terus kita rajin share aja kebahagiaan kita sama Oriflame itu seperti apa, nanti orang lain akan tertarik sendiri, seperti itu ya. Terus harus sabar juga. Jadi membangun bisnis itu harus sabar. Yang penting tekun sama konsisten kerjain setiap hari, seperti itu. Dan yang terakhir adalah berdoa. Serahkan semuanya, serahkan hasilnya ini sama Tuhan ya teman-teman, sama Allah, seperti itu. Jadi kesimpulannya ya, karena udah 15 menit saya mau akhiri. Dan kesimpulannya adalah supaya modal kecil ini bisa menghasil yang besar, maka actionnya juga harus satu,
bisa menjalankan berbagai macam cara supaya hasilnya bisa besar ya. Itu salah satunya dengan cara jualan supaya luber. Hasilnya tuh kayak gimana sih? Nah, seperti itu. Nah, kali ini setelah saya live streaming ini, teman saya si Nadia, dia akan cerita gimana caranya supaya jualan itu bisa luber seperti itu. Dan teman-teman bisa nyimak ya, supaya dengan modal minim ini teman-teman bisa menghasilkan hasil yang besar. Dan kalau teman-teman saat ini berada di kondisi punya modal yang cukup besar, tapi ternyata nanti di tengah jalan menemui downline yang modalnya kecil ya, seperti saya waktu awal jalanin Oriflame, teman-teman bisa ceritain ke mereka, tenang aja, bisa kok jalanin Oriflame dengan modal yang minim seperti itu. Jadi semoga ilmu kali ini bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih banyak dari teman-teman yang sudah nyimak sesi sharing dari saya kali ini, dan saya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan banyak kekurangan dalam live ini ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum, semangat pagi, bye bye.